pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang suku banyak. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Mas Dilan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah di sini ada yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Semua. Oke, nanti akan Ibu catat ya kalau masuk semua. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita yang pertama yakni mampu memahami pengertian dari suku banyak. Yang kedua, mampu memahami penggunaan cara substitusi dan cara Horner dalam menyelesaikan suku banyak. Kemudian tujuan kita yang ketiga yakni mampu memahami dan menyelesaikan persoalan operasi aljabar dari suku banyak. Nah, Ibu ingin mengingatkan, apakah kalian masih ingat mengenai bilangan berpangkat? Masih. Untuk Mbak Nur Hidayah, untuk bisa menjelaskan? Belum bisa, Bu. Belum bisa, berarti lupa ya. Nah, bilangan berpangkat ini adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang. Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang sifat eksponen pada perkalian dan pembagian? Masih, Bu. Masih apa lupa? Apa ingat? Oke, Ibu ingatkan ya. Nah, sifat operasi eksponen pada perkalian yaitu misalnya X pangkat N dikali X pangkat M berarti sama dengan X pangkat N ditambah M. Kemudian yang pembagian X pangkat N dibagi X pangkat M berarti sama dengan X pangkat N dikurangi M. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberi motivasi sedikit untuk kalian. Kalian tahu gambar apa itu? Pesawat. Pesawat jatuh kan? Iya. Kalian tahu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pesawat jatuh itu? Tidak seimbang. Tidak seimbang bisa, kehabisan bahan bakar bisa, kemudian cuaca buruk juga bisa. Nah, kalau kita tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat terbang itu bisa kita tuliskan sebagai X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di dalam matematika faktor-faktor yang kita tuliskan seperti tadi itu kita namakan sebagai suku banyak. Oke, kita lanjut ke materi. Pengertian suku banyak yaitu suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak dalam X berderajat N dapat dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 sampai dengan A1X ditambah A0. Contohnya, di sini Bung punya contoh 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah x min 15. Ya maaf ya, x kuadrat ya. Nah, contoh ini merupakan suku banyak yang berderajat tertinggi adalah 4 dengan koefisien x4 adalah 2. Nah, kemudian Ibu memiliki contoh lagi 2x kuadrat min 5x plus 4 min 7 per X. Nah, contoh ini itu bukan merupakan suku banyak. Karena dia ini memuat pangkat negatif, yaitu 7 per X atau sama dengan 7X pangkat min 1. Di mana min 1 ini bukan anggota dari bilangan cacah. Nah, untuk mencari nilai suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yakni dengan metode substitusi. Cara yang kedua yaitu dengan cara skema atau Horner. Nah, Ibu contohkan untuk yang metode substitusi. Misalkan di contoh yang awal tadi ya, kita cari untuk X-nya sama dengan 2. Berarti alternatif penyelesaiannya adalah semua X-nya, X yang ada di soal ini, kita ganti dengan angka 2. Sehingga menghasilkan 32 ditambah 24 ditambah 4 ditambah 2 dikurangi 15 hasilnya adalah 47. Oke. Untuk yang kedua yakni dengan cara skema atau Horner. Nah, kita tuliskan di sini
koefisiennya. Di sini kan 2, kita tulis 2. Kemudian 3, kita tulis 3. Kemudian X kuadrat koefisiennya berapa? 1. Kita tulis 1. X koefisiennya berapa? 1. Kemudian min 15. Nah, kita membuat garis seperti itu. Kemudian kita bagi dengan berapa? 2. Kemudian 2 yang ini kita taruh di bawah. Kemudian 2 yang bawah kita kalikan dengan 2 pembagi ini. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, 7 ini kita kalikan dengan 2 yang ini. 7 kali 2 14. Nah, 1 ditambah 14 15 dikali 2 30 ditambah 1 31 dikalikan 2 62. Dan yang terakhir min 15 ditambah 62 47. Nah, sehingga hasilnya adalah 47. Untuk yang cara Horner, hasilnya adalah yang bawah yang paling belakang. Untuk selanjutnya, yakni operasi aljabar pada suku banyak. Operasi yang kita pelajari pertama yakni penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian suku banyak. Untuk penjumlahan dan pengurangan, caranya yaitu bilangan yang variabelnya sama itu kita jumlahkan. Misalnya ya di contoh ini 2x pangkat 3 ditambah dengan yang sama adalah x pangkat 3. Nah, karena di sini ada x pangkat 4 yang tidak ada yang sama, berarti x pangkat 4 kita tulis terlebih dahulu. Nah, 2x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 3. Nah, begitu juga seterusnya. Begitu pula dengan yang pengurangan, caranya sama. Kemudian yang perkalian. Perkalian ini kita menggunakan perkalian seperti yang ada di sifat eksponen. Nah, diketahui di sini fx-nya adalah x pangkat 3 min 1 dengan gx-nya adalah x kuadrat min 2x min 3. Tentukan fx dikali dengan gx. Berarti yang ini ya, kita kalikan secara pelangi. X pangkat 3 kita kalikan dengan X kuadrat sama dengan X pangkat 5. Karena yang tadi X pangkat 3 berarti ditambah pangkatnya ditambah. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian kita mau pelajari mengenai pembagian suku banyak. Untuk pembagian ada 2 cara. Yang pertama yakni dengan metode menurun dan yang kedua dengan cara skema atau Horner. Dengan metode menurun ini sama seperti pada waktu SD kita diajari tentang pembagian dengan cara porogapit. Ini sama ya. Nah, di sini soalnya kan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6 dibagi dengan x plus 3. Pertama, kita bagi dulu. 3x pangkat 4 kita bagi dengan x. Hasilnya berapa? 3x pangkat 3. Kemudian, hasilnya ini kita kalikan dengan yang ini. 3x pangkat 3 dikalikan dengan x, hasilnya adalah 3x pangkat 4. Kemudian, 3x pangkat 3 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9x pangkat 3. Nah, begitu pula seterusnya. Kemudian untuk yang metode menurun ini hasilnya itu kita lihat pada bagian yang atas. Pada bagian yang ini adalah hasil. Dan yang bawah ini adalah sisa. Oke. Untuk yang cara skema atau Horner caranya sama seperti yang tadi, seperti kita mencari nilai suku banyak yang tadi. Dan hasil akhirnya adalah dia yang paling belakang. Dan bilangan yang sebelum bilangan yang terakhir ini adalah
Sisa. Oh maaf salah. Yang belakang ini namanya adalah Sisa. Dan yang terakhir ini adalah Hasil pembahasan. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk melihat kemampuan kalian lebih jauh, di sini Ibu ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, kalian bisa bertukar tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok merah, kelompok kuning, dan kelompok hijau. Silakan berpindah posisi. Kelompok merah. Aku gak ada, Bu. Kalau Tony main, berarti Tony. Oh iya, kelompok merah. Gina nggak ada. Bisa melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa, Bu. Siap. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Silakan kalian tulis nama kelompok dengan anggota kelompoknya. Untuk selanjutnya, silakan dipelajari, dibuka soalnya. Nah, soal tersebut silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Waktu mengerjakan telah habis. Nah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Apakah ada yang bisa mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan jawabannya ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nanda. Presentasi. Beres. Nomor 1, tentukan nilai suku banyak dari fx 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x min 15 untuk x sama dengan 2 dengan cara substitusi. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Guru tadi, untuk cara substitusi kita langsung mengganti x-nya ini dengan nilai 2. Sehingga untuk nilai fx dengan mensubstitusi ke angka 2 dihasilkan 42. 42. Apakah ada yang menjawab dengan jawabannya berbeda? Tidak, Bu. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, Mbak Nanda silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nanda. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki games. Gamesnya ini kita kerjakan secara berkelompok. Yang mana nantinya kalian akan maju secara individu. Di sini Ibu memberikan nomor. Silakan kalian memilih perwakilan dari kelompoknya 4 orang untuk nantinya akan mengerjakan games yang sudah Ibu siapkan. Dan tolong bisa disiapkan di sini satu meja sebagai nanti kita turnamen. Coba.
semuanya sudah memakai nomornya masing-masing? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya silakan yang membawa nomor silakan berdiri berbaris sesuai dengan nomornya secara urut di tempat sesuai kelompoknya tadi. Kelompok kuning. Ini mejanya. Kelompok merah, ayo kelompok merah. Merah. Bentar, Bu. Semuanya sudah berbaris sesuai nomor urutnya? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan game soal yang sudah Ibu siapkan ini. Contohnya ya, yang bernomor 1 berarti mengerjakan soal nomor 1. Yang bernomor 2 mengerjakan soal nomor 2. sampai dengan yang nomor 4. Kalian harus mengerjakan soal pada games secara cepat dan tepat. Oke, waktu mengerjakan games dimulai dari sekarang. Bergantian ya, bergantian. Mbak yang merah, bentar. Bergantian. Bergantian. Ayo. Hijau, 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 kuning, kuning, hijau, biru, ayo, Kuning biru ayo. Ayo. hijau, 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 lumut, lumut, Kuning kuning biru. hijau, 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 Kelompok hijau, hijau. Kelompok kuning. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengoreksi. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Siap, merah loh, warna cilik-cilik, Ini yang punya hijau. Punyanya kuning. Dan ini punyanya merah. Selanjutnya kita akan mengoreksi games tadi bersama-sama. Silakan dilihat kunci jawaban yang sudah Ibu siapkan. Nah, Ibu akan mencatat skor kalian. Nanti setiap satu soal itu akan Ibu kasih skor 25. Nah, soal nomor 1, siapa yang menjawab benar? Saya Kelompok- benar. Kelompok merah. Kemudian kelompok hijau. Berarti kelompok kuning 0. Nah, untuk soal nomor 2, Jangan dikerja. Kelompok kuning. Kuning, Bu. Benar, Bu. Hijau. Kemudian kelompok merah. Cari kerjaan lagi. Nah, kemudian soal yang nomor 3, Kuning, kuning. Kuning. Kuning, Merah, Bu. Bu, merah. Kuning selalu benar, Bu. merah, hijau. Hijau juga benar, Bu. Waduh. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 4, yang benar. Benar, Bu. Merah benar, Bu. Hijau benar, Bu. Hijau benar, Bu. Kok benar semua ya? Jadi kuning ya. Salah, Bu. Salah semua. Selanjutnya kita jumlahkan bersama-sama. Yang merah berarti mendapatkan skor 75. Yang kuning 50. Yang hijau 100. Oke, karena di sini skor tertinggi adalah 100 dan itu diperoleh kelompok hijau, berarti kelompok hijau kita sebut sebagai Juara. super.
Jackpot, jackpot. Yang tertinggi kedua yaitu kelompok Merah. Merah kita sebut sebagai Setengan. Reading. tim. Big win, big win. Dan kelompok kuning kita sebut sebagai Good, good. Good time, good time. Wih, dapat hadiah. Wah, cuma menang. Wow, Nah, iPhone. selanjutnya di sini ibu memiliki hadiah untuk masing-masing tim sesuai dengan julukan tim masing-masing. Kelompok merah mendapatkan greeting. Makasih. Kelompok kuning mendapatkan Good time. Oh. kita mendapatkan Wah, berat sekali. Hey. Oke anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cara mencari nilai suku banyak itu menggunakan dua cara, yakni substitusi dan juga order. Kemudian operasi pada suku banyak antara lain yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan cara menurun dan dengan cara order. Oke anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian lebih lanjut, silahkan kalian kerjakan tugas 2 di halaman 56 Baik, Bu. yang nantinya akan dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk dipelajari subbab berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian tadi anak-anak materi dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sekian tadi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu mau minta undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Siti Ainur Malajana sudah mempresentasikan materi suku banyak dengan model TGP. Nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah motivasi tadi ada pesawat jatuh. Saya tidak tahu hubungannya apa tadi dengan materi suku banyak. Kan itu Pak, pesawat jatuh itu kan faktornya kan ada banyak. Ya. Nah, kalau misalnya di matematika itu kita tuliskan sebagai X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan itu bisa kita sebut sebagai suku banyak. Misalkan banjir itu juga faktornya ada banyak. Faktor 1, faktor 2, faktor 3 itu juga bisa masuk ke suku banyak. Bisa. Kok saya rasa nggak kayak gitu ya? Saya rasa ya. Nanti cari lagi ya. Gitu. Sepertinya nggak seperti itu nanti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya kalau saya kasih ini masukan, mungkin dikasih motivasi gini. Ini masukan dari saya aja ya, nanti bisa diterima bisa enggak. Artinya, oke anak-anak, saya punya permasalahan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke, bagaimana cara mencari faktornya? Nah, mungkin mereka sudah bisa, karena di SMP juga sudah diajari persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kalau pangkatnya sekarang jadi x pangkat 5 atau x pangkat 6? Nah, itu belum diajari kalau di SMP. Nah, baru di SMA ini diajari. Sehingga anak akan termotivasi gini. Oh iya ya, kok kita nggak terpikir bagaimana ya kalau pangkatnya lebih dari 2. Nah, itu kayak termotivasi, tergugah gitu loh. Kalau tadi pesawat jatuh, saya tadi mencari hubungannya agak lama tadi. Ini apa ya hubungannya ya tadi? Pesawat jatuh tadi. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian apersepsi, tadi ada bilangan pangkat sama sifat eksponen. Kalau bilangan pangkat saya rasa juga kurang tepat. Sifat eksponen yang tepat di sini hanya perkalian kalau lihat materi tadi. Kalau pembagian kurang tepat. Kalau lihat materi tadi itu apersepsinya akan lebih pas ketika kamu mengingatkan kembali tentang koefisien. Tahu ya koefisien ya? Gunanya apa kalau koefisien di materinya? Koefisien itu Angka di depan Iya. variabel. Gunanya apa itu? Nanti di materi inti.
nantinya itu akan memudahkan untuk pengoperasian selanjutnya, Pak. Nah, lebih tepatnya materi apa? Horner itu. Horner, iya. Horner itu kan kita ngambilnya kan hanya koefisien saja. Nah, itu perlu diingatkan bahwa ketika ada soal X pangkat 3 min 1, X pangkat 3 min 1, maka nanti koefisiennya tidak boleh ditulis 1 min 1, tetapi nanti koefisien X pangkat 3 adalah 1, koefisien X pangkat 2 adalah, karena nggak ada di situ maka 1 0. 0 X pangkat 1 adalah karena nggak ada juga dianggap 0. 0, baru kemudian min 1. Nah, itu koefisien itu penting karena tidak semua anak nanti bisa menyebutkan itu ya. Yang pertama, yang kedua adalah porogapit. Porogapit di SD itu sudah pernah diajari nih. Jadi kamu tadi kan pakai porogapit yang variabel. Nah, kamu ingatkan kembali tentang porogapit yang angka-angka itu. Itu akan lebih mengena persepsinya daripada yang pakai tadi. Gitu ya. Jadi persepsinya nanti diubah koefisien sama porogapit. Kemudian ini sepenglihatan saya itu tadi ketika kamu bagi kelompok ada anak yang nggak dapat nomor, benar nggak sih? Iya. Iya, benar ya. Ada anak yang nggak dapat nomor di belakang pokoknya, yang dapat nomor hanya 1 sampai 4 kalau nggak salah tadi. Iya. Iya, selebihnya Pak. nggak dapat. Enggak, memang saya buat seperti itu karena kita mengingat waktu kita cuma sedikit juga. Jadinya saya buat untuk perwakilan tiap kelompok itu hanya 4 anggota. Cuma nanti di kegiatan sesungguhnya nggak boleh ya, karena Iya, nanti Pak. anak itu nanti kayak seakan-akan, "Duh, aku nggak diajak main," Iya, gitu. akan merasa Padahal kamu termasuk pakai kan. TGT ini masalahnya. Ini kan ada game-gamenya. Iya. Lah, aku nggak diajak main nanti. Jadi kayak minder gitu. Iya. Tadi saya lihat Agil itu kayak sedih gitu. Agil kenapa ya kok sedih ya? Kayaknya nggak diajak main kayaknya tadi. Iya, Pak. Ya. Kemudian ada yang terakhir adalah nilai yang tadi saya ada 3 tadi super. Super team, great team, sama good team. Lah itu tadi super team kalau nggak salah dapat 100. Iya. Tapi saya lihat di RPP-nya dapat 50 ke atas. Iya, Pak, itu kemarin itu sebenarnya mau saya rubah, tapi sudah saya setorkan ke jenengan, jadinya gimana ya, Pak? Terlanjur. Berarti memang ini ya, berarti kalau Iya. tepat dari sini ya. Kurangnya lagi adalah tadi waktunya kepotong sehingga nanti ada pengurangan nilai. Tetapi bagusnya adalah karena sesuai dengan janji Pak Rahim kemarin, karena modelnya nampak, saya juga kasih tambahan poin tadi. Nah, bagusnya di situ Terima tadi kasih, Pak. TGT-nya nampak dan PPT-nya bagus. Mungkin ada tambahan lagi, sanggahan atau apa? Komentar? Cukup ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai komentator 1 di sini akan mengomentari terkait penampilan dari saudari Ana Jana. Terkait kelebihan sendiri, untuk cara penyampaian materinya sudah bagus dan suaranya juga sudah jelas dan sudah keras. Dan untuk kekurangannya, di sini menurut saya posisi saat menyampaikan materi saudari Ana kurang membagi pandangan. Karena saya tadi sebagai siswa itu kan pada saat di sebelah kiri itu saudari Ana hanya memandang pada yang sebelah kanan pada saat penyampaian materinya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Siti Ainur Malajana, pada kelebihan dari microteaching tadi, untuk penyampaian sudah bagus seperti apa yang sudah disampaikan oleh komentator pertama tadi, dan interaksi kepada peserta didik pun juga bagus. Kemudian saya lihat tadi saudari Jannah percaya dirinya juga sudah bagus. Kemudian untuk kekurangan hanya satu, kurangnya minimalisir penggunaan waktu itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para komentator atas komentarnya. Untuk kedepannya komentar tadi akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk saya belajar dalam mengajar lebih lanjut lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.